Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, saya ingin berbicara mengenai kuasa kegelapan. Kuasa iblis. Banyak orang berbicara mengenai kuasa iblis, kuasa kegelapan, dan mengaku mantan dukun, mantan ilmu gelap, pewaris ilmu atmo, geje, apa segala macam. Kalau khotbah selalu cerita masalah kuasa kegelapan, tapi tidak pernah mengungkapkan ayat dari kebenaran firman Tuhan bagaimana cara melawannya. Dia cerita hanya dongeng-dongeng, magic-magic yang membanggakan bahwa dia pernah begini, pernah begitu. Itu orang-orang ya, dukun-dukun begitu cuma belum bertobat. Dia belum mengerti apa-apa dan dia masih sebenarnya dipakai oleh iblis untuk menyesatkan banyak orang. Karena dia tidak mengajarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ingin menjelaskan kepada Anda dari perspektif Alkitabiah, dari Alkitab, bagaimana kuasa kegelapan itu. Dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis adalah malaikat terang yang memberontak melawan Tuhan. Tuhan menciptakan malaikat. Ada 3 kelompok besar malaikat, Mikael, Lucifer, dan Gabriel. Nah, kelompoknya Lucifer inilah yang membangkang. Ya, di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sahabatku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah ayat menggambarkan bagaimana malaikat memberontak melawan Tuhan ketika pada saat bersemayam di surga. Mengapa bisa memberontak? Karena malaikat diciptakan memiliki free will, kehendak bebas untuk memilih taat kepada Tuhan atau melawan Tuhan. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini disebabkan oleh pengaruh atau pekerjaan kuasa kegelapan atau roh-roh iblis, sehingga manusia dirasukinya, ya, manusia digodanya sehingga melakukan hal-hal yang jahat. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan setan. Bagaimana? Ya, orang bertanya kepada saya, bagaimana orang bisa dirasuki iblis? Bagaimana sih? Ya, saya kasih tahu ciri-cirinya. Pertama, orang yang bisa dirasuki iblis, bisa kesurupan, bisa dikuasai iblis hidupnya adalah pertama, seseorang yang mengundang roh kegelapan atau dia meminta sendiri roh, ya, iblis. Dia meminta sendiri, dia mengundang dia untuk datang. Kedua, seseorang yang simpati pada kuasa iblis dan senang akan hal-hal yang berbau supranatural. Jadi dia melihat hal-hal yang magic, hal-hal supranatural iblis, dia tersenyum, dia menyanjung, kagum, ada simpati itu. Kemudian yang ketiga, seseorang yang nenek moyangnya mengikatkan diri pada roh kegelapan sehingga mewariskan ilmu kegelapan itu pada anak cucunya. Apalagi kalau anak cucunya tidak mengenal kebenaran, tidak kenal firman Tuhan, maka dia akan dikuasai. Nah, intinya iblis bisa menguasai kehidupan orang yang belum lahir baru, orang yang belum ada di dalam Kristus, belum bertobat sungguh-sungguh, belum mengerti firman Allah. Karena orang-orang demikianlah yang bisa dikuasai, dirasuki oleh kuasa kegelapan. Karena iblis tahu bahwa penghukumannya sudah semakin dekat, maka roh penyesat akan menggebu-gebu dan terus semangat kerja ekstra untuk menyesatkan umat manusia. Dalam Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, yang palsu, menurut ajaran turun-temurun, tetapi tidak menurut Kristus. Dalam situasi seperti ini kita harus selalu waspada. Kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa. Lebih intens lagi kita belajar Alkitab.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Yang kekasih, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, bagaimana supaya orang bisa melawan kuasa kegelapan? Dia harus dimerdekakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus harus masuk di dalam hatinya, memeteraikannya, sehingga roh yang ada dalamnya lebih berkuasa. Begini, di dalam Kristus, kita sekarang telah menjadi orang-orang merdeka. Orang-orang yang mengaku bertobat, percaya Yesus Kristus dengan segenap hati. Kita telah melucuti kuasa iblis, belenggu iblis. Dan melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 15. Sehingga dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Alkitab menyatakan bahwa iblis adalah ilah zaman ini dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Dan Kristus telah mengalahkan mereka. Iblis boleh saja memerintah akan dunia ini, tetapi iblis tidak bisa memerintah kita orang yang percaya. Sebab Kristus telah mengalahkan kuasa iblis. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika seseorang sudah diselamatkan, dia berdoa, minta pengampunan, bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib menebus semua dosanya. Dia ingin sungguh-sungguh ikut Yesus dengan setia, maka pertama, dia akan mendapat posisi yang kudus. Dia akan dikaruniai posisi yang kudus oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dia dapat posisi orang kudus. Makanya Paulus pun menulis kepada orang-orang kudus di Efesus, kepada orang-orang kudus di Korintus. Maksudnya apa? Orang yang percaya karena sudah dapat kuasa, dapat posisi anak Allah. Yang kedua, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diberi hati yang kudus, dimateraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang telah dijanjikannya itu. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis sudah bertekuk lutut. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan bagi kita, hari keselamatan, hari kemenangan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sekalipun berbagai cara dilakukan iblis untuk mengintimidasi, mengalahkan, menghancurkan iman kita, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa dosa. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Jangan percaya para pendeta yang mengaku bisa mencurahkan Roh Kudus, memberi minyak urapan, usir setan, tumpang tangan, doa pelepasan. Itu bohong, itu penipu. Para pendeta-pendeta salah. Tidak ada di dalam Alkitab doa pelepasan untuk melepaskan orang dari kutuk dosa. Hanya Yesus Kristuslah, darah Yesus Kristuslah. Engkau hanya perlu mengaku dengan mulutmu, percaya di dalam hatimu bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib bagi dosa-dosamu, dan kau percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Jangan percaya para pendeta-pendeta bohong itu. Sesungguhnya para pendeta itu menyesatkan, mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ada yang di Alkitab. Pasti mereka akan binasa di neraka. Setiap orang yang percaya datang kepada Tuhan pasti mengalami damai sejahtera, sukacita, dan dia dimerdekakan dari kuasa kegelapan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Coba Anda pikirkan, pada saat ini banyak orang masuk ke gereja, bukan tertib, bukan teratur, bukan sopan. Mereka masuk ke dalam gereja, mereka bisa kejang-kejang, meronta-ronta, kerasukan iblis, berteriak-teriak, ngomong sikalaba yang tidak jelas. Sesungguhnya bukan roh ketertiban yang ada di dalam diri mereka. Sesungguhnya mereka kerasukan iblis. Anda baca di dalam Alkitab, ketika Saul diganggu roh jahat, Daud memainkan musik, dia jadi tenang,
dan damai. Seharusnya orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia jadi tenang dan damai. Tetapi aneh, fenomena saat ini banyak orang datang pergi ke gereja-gereja, justru bukan tenang, justru mereka kerasukan, mereka kejang-kejang, teriak-teriak, histeris, dan tidak tertib. Pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Gadara, ketemu dengan orang yang kerasukan setan, orang itu yang dulunya sebelum temu dengan Yesus, dia meronta-ronta, diikat dengan rantai-rantai, diputuskan. Tetapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia bertekuk lutut dan diam. Setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan tenang, dia akan diam, dia akan damai. Akal budinya akan diaktifkannya, bukan dimatikan, bukan terhipnotis oleh kuasa kegelapan. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jadi kita mengasihi Tuhan pakai akal budi. Sahabat yang dikasihi di dalam Tuhan, engkau akan merdeka kalau engkau tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang bisa memerdekakanmu, bukan penipu para pendeta-pendeta palsu yang mengiming-imingkan pakai minyak urapan lah apa segala macam. Tetapi imanmu kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang menyelamatkanmu. Bersama saya John Sung. Jesus my Savior.